Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah Al-Hikmah yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan kekuatan untuk bertalabul ilmi bersama. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita syukuri sehingga nikmat itu mendapatkan tambahan rahmat dari Allah, sehingga karunia yang kita peroleh akan memberikan manfaat kebahagiaan lahir batin di dunia wal akhirah insyaallah. Tema kita pada hari ini dipilih adalah memelihara hati. Kenapa kita pilih ini? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kosong di depan ibu. Rasulullah mengingatkan bahwa ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini, setiap manusia ada segumpal daging. Idza fasadat fa fasadatil jasadu kullu. Kalau daging yang segumpal itu sakit, tidak terpelihara, maka semuanya jasad mulai dari rambut sampai ke kaki, termasuk yang di dalam, pikiran, perasaan, ikut sakit semua. Idza soluhat, tapi kalau daging segumpal itu sehat, fasoluhatil jasadu kullu, maka semua perilaku, semua ucapan, tindak tanduk dari anggota tubuh kita itu menjadi sehat. Lalu ditutup hadis itu, ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi kita mencoba pada hari ini mengedepankan bagaimana sih soal hati ini bisa dipelihara dengan baik. Sebab kalau tidak, ini akan terulang. Summa radadnahu asfala safilin. Kebaikan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa berakibat, berdampak, yang mulia itu bisa menjadi yang paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita beri contoh dulu. Apakah betul kalau hati itu sakit, maka perilakunya juga sakit? Misalnya ada seorang yang iri. Nah, itu salah satu penyakitnya hati, iri. Kalau iri kepada siapa saja, umpama seorang istri iri kepada suami, maka kata-katanya itu mesti gini, enak bapakmu, pergi pagi pulang sore, tidak tahu kalau anaknya rewel, tidak tahu kalau uang belanja habis. Karena apa? Sebenarnya kalau ini tidak sakit dalam bentuk iri, tidak akan keluar kata-kata itu. Datang assalamualaikum, menjawabnya juga nggak enak, waalaikumsalam. Karena apa? Hatinya sakit. Tapi kalau lagi sedang seneng, sehat hatinya itu, suami datang itu disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah bapak udah datang. Nah, itu kalau sehat. Bahkan kalau hati ini sakit, biasanya datang jam 4, ini kok jam 4 sudah lebih 5 menit, kok belum datang ya? Keluar, masuk, ke depan, ke belakang. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya bapakmu ya. Nah, kan begitu. Kenapa? Semua doa yang baik, semua kata-kata yang baik, karena hatinya senang. Tapi kalau yang tadi
mau makan, makan odewe. Nah, itu karena ini sakit, apalagi terhadap orang lain, terutama umpama dalam anggota keluarga sendiri tapi rumahnya lain. Itu yang dicari kejelekannya saja. Kalau tidak ada kejelekannya itu dicari-carilah kejelekannya. Karena apa? Karena hatinya lagi tidak enak. Tapi kalau hatinya lagi seneng, pasti dia katakan, telepon, Mbak Yu, sehat-sehat aja kah? Iya sehat, alhamdulillah. Saya kepikiran karena sudah 2 minggu tidak kelihatan, atau sudah 2 minggu tidak menelpon, atau sudah 2 minggu tidak ada kabar. Itu karena hatinya baik, sehat. Tapi kalau umpama lagi ada yang membuat dia sakit hati, bukan iri tapi lebih dari iri lagi, dengar suaranya, wes gak usah direken, ngeribu ya. Nah, pasti ada maunya, mau pinjem uang atau apa. Karena apa? Dia lagi sakit hati. Makanya Rasulullah mengatakan, ala fil jasadi mudegah. Ketahuilah, semua punya. Hati itu semua punya. Dan kalau itu sehat, maka semua perbuatan, semua ucapan kita itu jadi menyenangkan, sehat. Tapi kalau itu yang sakit, maka semuanya juga akan jadi sakit. Nah, apa yang mendorong kita supaya bisa memelihara, supaya itu tetap sehat? Ibu bisa lihat di surat di dalam Al-Quran itu, surat Al-An'am ayat 46. Itu kita diingatkan, kul ara'aitum. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 46 itu Allah mengingatkan, kul, katakan Muhammad, tanya itu umat Islam, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Bagaimana kau rasakan? Apa yang ditanyakan? Akhadallahu, ketika atau jika, apabila akhadallahu, Allah menarik, Allah mengambil. Apa yang diambil oleh Allah? Pertama, sam'akum, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu. 3 yang diambil. Jadi Rasulullah SAW ditanya, diperintahkan oleh Allah, kul, katakan kepada umat Islam itu, ara'aitum, bagaimana kau perasaanmu jika akhadallahu, Allah mengambil sam'akum, absarakum, wa qulubakum. Sudah diambil matanya, penglihatannya, diambil juga pendengarannya, diambil juga hatinya. Maksudnya apa diambil? Penglihatannya tidak berfungsi lagi, tidak bisa lagi memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Jantungnya tetap baik, bersinar, tangannya juga tetap baik. Baru sakit gigi, dia sudah mengatakan, ini tidak adil Allah ini, kok gigi saya sakit seperti ini. Kenapa? Karena penglihatannya itu tertutup, tidak bisa melihat tanda-tanda nikmat kebesaran Allah yang lain. Makanya kalau ada orang yang biasa anggota keluarganya meninggal, ada yang mengatakan, kenapa dia yang diambil, kok bukan aku saja? Nah, ini kan menurunkan kadar daripada iman. Kenapa itu bisa terucap? Karena diambil daripada sam'akum wa absarakum. Pendengarannya diambil, penglihatannya diambil, sehingga tidak bisa lagi mensyukuri nikmat Allah yang lain. Yang dilihat itu penderitaan yang dihadapi berupa kehilangan atau kepergian salah seorang anggota keluarganya yang disayangi. Nah, di sini dikatakan wa khatama ala qulubikum. Kalau kita manusia ini dipertahankan iman kita, itu hati berfungsi menjadi alat kontrol. Hati kita yang mendorong kita lebih giat berbuat baik kepada sesama. Hati kita yang sehat ini tidak ditutup, itu bisa peduli kepada orang lain. Ada peristiwa Palestina, tergerak untuk ayo kita menggalang dana sebisanya, sedapatnya untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Itu karena tidak tertutup hatinya. Tapi kalau tutup hati, alah peduli amat, itu kan persoalannya dia sendiri.
Tidak ada kepedulian. Ini yang dimaksud khatama ala qulubi. Kalau Allah sudah menutup pernah perbuatan kita, mungkin ada yang bertanya, loh kok tidak adil? Berarti Allah tidak baik. Kenapa dia tutup hati saya? Yang menutup hati kita bukan Allah, tapi kebiasaan perilaku kita sehari-hari yang menjadi penutup sedikit demi sedikit daripada hati kita yang bersih itu. Nah, kita nanti akan diskusikan apa memangnya yang dilakukan oleh manusia di dunia ini sehingga hatinya itu sedikit demi sedikit digambarkan dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Ibu sering baca itu kan? Khatamallahu ala qulubihim. Tertutup, terkunci hati itu. Orang yang terkunci hatinya, a'andzartakum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diberi pelajaran, mau diberi peringatan, dinasehati, tidak bisa berkulit. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Nah, di dalam ayat surat 46 surat Al-An'am ini dikatakan kalau itu sudah ditutup gara-gara perilaku kita sehari-hari, maka ditanyakan Tuhan yang mana? Wa man ilahun ghairullahi. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa membukakan itu semua? Berarti kalau kita terserang penyakit, untuk melihat perbuatan kita itu seperti orang yang tertutup hatinya, maka obatnya yang pertama itu adalah istighfar. Obatnya yang paling mujarab itu istighfar. Kita sering mendengar orang yang istighfar, astagfirullahaladzim, tapi nadanya itu dalam keadaan seperti kaget. Misalnya jatuh sesuatu, astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Istighfar di sini untuk mengobati, membuka kembali penutupnya hati itu adalah dibaca betul-betul astagfirullah. Itu namanya saya. A itu damirnya anak. Saya memohon ampun kepada Allah. Sehingga ada getaran di dalam jiwa kita bahwa saya menyadari tadi perbuatan saya itu salah. Perilaku saya tadi itu keliru. Supaya tidak tertutup hati saya, supaya saya lebih dekat kepada Allah, saya harus mohon ampun kepada Allah. Itu maksud daripada astagfirullah. Nah, mari kita lihat perilakunya orang-orang yang sudah tidak diobati atau males mengobati hatinya. Yang pertama, Ibu bisa melihat itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, ini ayatnya singkat. Orang kalau tidak rajin membersihkan atau menyembuhkan hatinya sehingga tertutup, yauma tabyaddu wa taswaddu. Kita tinggal pilih. Allah membangkitkan atau manusia dalam kubur atau di yaumul hisab, ada yang wajahnya dibangkitkan dalam keadaan putih dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan hitam. Ini firman Allah dalam surat 106 tadi, surat Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kebangkitan nanti ada orang yang bangkit itu dengan wajah yang putih bersih, glowing gitu, padahal tidak di make up, ya. Tapi ada juga wataswaddu wujuh, gelap. Hatinya gelap, wajahnya ikut gelap. Hatinya bersih, wajahnya ikut bersih. Maka orang yang hatinya tidak tertutup itu menyenangkan jika dipandang. Orangnya dicari-cari kalau dia tidak ada. Kenapa ibu itu tidak ada ya? Tapi kalau ada orang yang mudah-mudahan dia nggak datang, nah itu berarti orang itu sering menunjukkan hati yang gelap sehingga wajahnya, penampilannya juga tidak menyenangkan, bahkan mungkin mengecewakan atau menjengkelkan orang lain. Nah, di sini kita diberi peringatan, hati-hati supaya bisa mempertahankan yang putih jauh dari yang hitam. Kita pilih dulu, mau yang hitam atau mau yang putih? Mau yang putih. Tentu kita mau yang putih supaya kita tetap putih di dunia putih, dibangkitkan nanti di yaumul hisab. Mudah-mudahan kita sama-sama
berombongan bisa menikmati janji Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Itu kita lihat dulu yang hitam. Apa perilakunya orang di dunia ini sehingga nanti kalau dibangkitkan itu jadi hitam. Bahkan pernah saya melihat memandikan jenazah itu, sedang memandikan itu tiba-tiba wajahnya berubah sedikit demi sedikit jadi hitam, Ibu. Iya, astagfirullah. Jenazahnya itu. Padahal awal diselonjorkan, disiapkan untuk ditajhizkan, dimandikan, kulitnya biasa putih, tidak terlalu putih tapi tidak hitam. Selama perjalanan kita sabuni, kita mandi, kita miring ke kiri, kita miring ke kanan untuk lebih bersih, tiba-tiba berubah sedikit demi sedikit. Untung tidak ada yang berteriak untuk takut karena saya mengendalikan. Tidak usah, ini biasa, jenazah biasa seperti ini. Padahal saya juga sudah tahu kalau ini pasti perilaku yang bersangkutan selama hidupnya itu terjadi apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Yang pertama, orang yang bisa jadi hitam mukanya itu la yasiru khabala. Di dalam hidup bersama itu senantiasa dia mencari bagaimana caranya supaya merugikan orang lain. Ya, selalu merugikan orang lain. Jadi itu nanti jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 106. Hati-hati supaya kita itu menjaga kebersihan hati kita, jangan melakukan ini. Jadi layak lunakum habala. Orang yang hitam mukanya dibangkitkan nanti atau di alam kubur, dalam hidupnya itu, selama hidupnya dia baru senang kalau orang itu mendapatkan mudarat, susah. Gimana supaya orangnya itu tidak henti, dia memikirkan. Jadi itu dia berusaha menggunakan semua ilmunya, semua tenaganya, semua kekuasaannya kalau dia punya kekuasaan, supaya orang yang dia benci itu, karena itu kan awalnya benci, supaya orang yang dia benci itu mendapatkan mudarat. Kalau ada orang yang kita temui seperti itu, lebih baik kita menjauh, jangan terlalu akrab dengan dia, sebab itu penyakit. Tanpa disadari penyakit itu bisa menular ke kita. Kalau ada orang yang kita kenal atau kita tidak kenal, dikabari orang bahwa orang itu suka hati-hati, suka mencari-cari cara supaya kita mendapat mudarat, lebih baik jangan dijadikan khalilan sholihah, sahabat yang dekat. Khalilan sholihah itu cirinya ada dua. Innasiya dzakarahu wa indakara a'anahu. Teman yang perlu dipertahankan adalah teman yang apabila kita lupa, kita tersalah, kita khilaf, dia ingatkan dengan baik. Itu teman yang baik. Dan kalau kita dalam keadaan benar, dalam keadaan ingat betul di jalan mustaqim yang lurus, maka dia bantu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Itu ciri-cirinya kalau yang sahabat yang baik. Nah, kalau sahabat yang harus dihindari, nanti kalau kita ikut dia jadi hitam juga muka kita. Naudzubillahi min dzalik. Adalah orang yang tidak henti-hentinya, ya, la ya'tuna, tidak pernah dia berhenti. Apa yang dia berpikir keras, berusaha keras supaya orang itu mendapat mudarat, karena dia tidak suka pada orang itu. Nah, kemudian yang kedua itu dia selalu wa'du amanikum. Jadi maksudnya itu mengizinkan menyusahkan. Kalau yang tadi masih berpikir supaya orang mendapat mudarat, itu ditambah. Dia sudah dapat pikiran, dia sudah dapat konsep bagaimana orang itu supaya mendapat mudarat, dia menggebu-gebu keinginannya itu supaya segera orang itu mendapat susah. Kalau yang pertama tadi cuma masih memikirkan. Nah, kalau yang kedua ini dia sudah dia sudah mengharapkan. Apa yang diharapkan? Supaya segera kemudaratan yang dia rencanakan itu menjadi kenyataan, bisa menyusahkan orang tersebut.
Kira-kira ada orang di masyarakat seperti itu? Banyak. Lebih baik kita menjaga jarak supaya tidak ikut sakit, tidak terjangkiti sakit hatinya. Yang kedua ini lebih hebat dampaknya jika kita berlarut-larut dengan dia, sebab dia sangat pandai meyakinkan orang yang berkomunikasi dengan dia supaya mendukung rencananya untuk menyusahkan orang tersebut. Ini wis pokoknya iki konsepnya itu keren. Nanti kalau kita sama-sama laksanakannya biar tahu rasa dia. Orang yang seperti itu memang harus diberi pelajaran. Itu terus sehingga ucapannya itu, kata-katanya bisa brainwash, mencuci otak kita. Iya ya, pancene welek kok gitu. Ayo tak bantu sehingga dia dapat teman. Mendapat teman ikut menjadi rusak, ikut menjadi sakit hati itu. Nah, yang lebih parah lagi, yang ketiga, iyam saskun hasanatan. Kalau kamu mendapatkan bagian, yamsas itu artinya ditimpakan oleh hasanatan, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan. Kalau kau dapat, orang lain itu dapat kebahagiaan, kebaikan, wah dia tasuhum, dia marah sekali. Iya, jadi berurutan itu. Kalau yang pertama dia putar otak, bagaimana supaya orang itu bisa mudarat. Setelah dia dapat konsepnya, dia pengaruhi orang lain supaya segera eksekusi, menyusahkan orang itu. Dan kalau orang itu mendapat kebaikan, Masya Allah, dia woro-woro kesana kemari, memfitnah, menjelek-jelekkan, sehingga orang lain juga ikut memusuhi. Contoh soal, ada klien saya, itu sebenarnya orangnya baik, cuma agak introvert, agak tertutup orangnya, tidak bisa menyampaikan sesuatu. Oleh orang 1, 2, 3 itu dipengaruhi oleh tipe 1, tipe 2 tadi yang hitam mukanya itu, yang selalu berupaya bagaimana supaya orang mendapat mudarat, mengusahakan supaya orang itu susah. Itu dia gunakan kesempatan, sikapnya yang diem itu, dia kata pancene sombong, kayak baru soalnya. Berarti kata-katanya, hatinya yang hitam itu tadi sudah mengarah kepada menjelekkan orang itu kan. Padahal yang dijelekkan itu kalau menurut Al-Quran, kemungkinan besar apa yang kau jelekkan justru dia mempunyai kelebihan, kebaikan daripada kamu sendiri. Asa an yakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Orang yang kamu benci, orang yang kamu jelek-jelekkan itu tidak mustahil dia mempunyai kelebihan, kebaikan untuk semua orang. Tapi karena sudah terlanjur benci, kepingin supaya dia susah, kepingin supaya tidak disukai oleh orang, maka pada waktu dia dapat kebaikan, keberuntungan, digunakan keberuntungan itu untuk mempengaruhi orang supaya orang benci pada dia. Dapat mobil, stalkin, tak kandani. Ono nang garasi, ono mobil anyar tuh. Iyo pancene ono. Kamu tahu enggak? Kamu tahu apa? Itu hasil korupsi. Nah, padahal belum tentu orang korupsi. Belum tentu. Cuma karena hatinya dia sakit. Hatinya yang sakit sehingga mengada-adakan yang bisa menjatuhkan orang itu. Karena memang tipenya yang ketiga, orang yang sakit hatinya, hitam hatinya itu, kalau ada orang yang mendapat kesuksesan, mendapat keberuntungan, dia tidak senang. Dia sakit hati, marah. Sehingga kalau kita ikut-ikutan sama dia, ya kita ikut terpengaruh. Sebaiknya lihat, oh iya ada mobil baru di situ, datangi aja. Assalamualaikum, alhamdulillah, ternyata ada rezeki. Oh alhamdulillah, mobil ini kalau pergi ke pengajian aku nunut loh ya. Nah, fas'alu min fadlillah. La tatamannau bima faddalallahu ba'da ma'ala. Jangan kamu iri, jangan kamu sakit hati dengan karunia yang diberikan kepada seseorang. Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan keberhasilan, asal usaha. Kalau kamu kepingin, tidak usah sakit hati.
Tidak usah jadi muka hitam. Apa? Fas'alu. Minta juga min fadlillah. Makanya itu kalau kita dapat kebaikan selalu kita ucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku, supaya tidak muncul rasa sombong di dalam diri kita. Itu yang ketiga apa yang kedua ya, Bu? Yang ketiga. Nah, yang keempat, kebalikan dari yang ketiga. Wa in yusibakum, kalau kamu ditimpa musibah, nah, tafrahu biha. Dia gembira kalau kamu dapat kesulitan. Ini kebalikannya. Jadi kalau kamu dapat kebaikan, dia sakit hati. Tapi kalau kamu dapat kesulitan, dia bergembira. Kalau perlu dia katakan kepada semua orang, coba apa benar tahu apa yang saya katakan sekarang tuh kena akibatnya. Padahal dia tidak tahu permasalahannya. Cuma karena hatinya saja yang sakit, hatinya yang hitam, sehingga wajahnya juga hitam. Orang yang seperti itu, dia baru senang kalau orang yang diajak bicara itu membenarkan informasi yang dia berikan. Kalau merasa ditentang, dia tidak mau berteman. Aku tidak suka orang itu. Kenapa? Bukan orang itu yang jelek, tapi orang itu tidak mau mendukung pendapatnya yang salah. Sehingga kata Rasulullah, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, bersahabatlah, bertemanlah dengan orang yang baik. Kalau kamu mau cari rumah yang baik, carilah rumah yang membawa kepada kebaikan. Jadi teman maupun lingkungan kita harus pelihara. Sampai di dalam memilih jodoh pun dikatakan oleh Rasulullah, fadfar bidzati din taribat yadaka. Kalau kau cari besan, cari calon mantu atau calon suami, cari yang betul-betul kadar agamanya, bisa membawa manfaat bagi semua. Yang mana yang bermanfaat? Fadfar bidzati din. Carilah yang kekeh penghayatan, pemahaman dan pengamalan agamanya. Insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita ikut terbawa, kita terpengaruh dari sikapnya yang baik, kita juga ikut menjadi baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang putih. 4 saja yang hitam dulu, nanti kita diskusi. Sekarang caranya yang putih bagaimana? Mungkin lebih gampang kita hafalkan yang hitam itu tadi. Yang satu, selalu memutar akal, pikiran, kesempatan, tenaga, waktu, uang. Bagaimana supaya orang itu mudarat. Nah, itu hitam yang pertama. Kalau dia sudah punya konsep, dia cari bolo, cari teman untuk mengeksekusi, melaksanakan rencananya itu supaya orang itu jadi susah. Nah, kalau yang ketiga, kalau itu kebetulan orang yang dibenci dapat kebaikan, dia sangat marah. Dia cari upaya bagaimana supaya kebaikannya itu disalahgunakan, disalah tafsirkan, bahwa sumber kebaikannya, sumber kesuksesannya itu adalah jalan yang tidak benar, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi yang keempat, kalau orang lain itu mendapatkan yang tidak baik, yang rugi atau salah atau sedih, wah dia yafrahu biha, dia sangat bergembira dengannya. Jadi 4 yang hitam ya. Sekarang kita lihat yang putih. Bagaimana caranya supaya hati ini dijaga tetap putih? Pelaksanaannya masih tetap di surat Ali Imran, cuma berada di urutan ayat 119. Iya. Yang pertama, yuhibbunahum, mencintai seseorang itu, wala yuhibbunakum. Jadi kalau menyukai orang itu dia selektif, yang mana betul-betul bisa membawa kepada kebaikan. Kata Rasulullah begini, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna gadibaka yaumamma. Ahbib gadibaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Kalau kau mencintai, menyukai seseorang, sedang-sedang saja, jangan keterlaluan, jangan kebablasan. Kenapa?
besar kemungkinan orang yang disukai itu satu waktu dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, berubah jadi musuh, berubah jadi orang yang dibenci. Jadi kalau menyukai seseorang, kata Rasulullah, tidak usah terlalu berlebihan. Begitu juga sebaliknya. Aktif gadibaka, kalau kau membenci seseorang, haunama, sedang-sedang saja. Itu hati bisa jadi putih, bisa bertahan, tidak sakit. Kalau orang yang disenangi keterlaluan senangnya, mungkin semua rahasia diucapkan, disampaikan pada dia, atau segala sesuatu yang tidak pada tempatnya diceritakan itu disampaikan. Asa ayakuna habibaka eunama. Tidak mustahil orang yang kau benci itu satu waktu bisa menjadi orang yang kau sukai. Supaya hati kita tetap baik, tidak jadi hitam. Kalau mencintai seseorang itu sedang-sedang saja, tidak terlalu. Ada orang berteman akrab, kayaknya tidak bertemu satu hari kayak satu minggu, ya kan? Keterlaluan, biasa-biasa saja. Betul. Itu untuk menjaga hati jangan sakit, supaya tetap wajah ini putih. Kan tadi kita sepakat, kita mencari wajah yang putih, walaupun ada dua pilihan, yauma tabyaddu wujuh, yauma taswaddu wujuh. Ada pada hari itu yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Nah, kalau kita mau mempertahankan wajah yang putih, meninggalkan wajah yang hitam tadi, yang 4 itu yang perlu dicatat. Yang 4 itu tadi, itu jadi hitam itu wajah itu. Nah, sekarang kalau kita berteman, teman karena Allah, suka karena Allah, artinya kita suka dia karena kita yakin bersama dengan dia bisa mengarahkan kita, bisa mengajak kita, bisa mendorong kita untuk berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu keluarga besar, biasa ada klien saya itu ada bolo-boloan begitu. Ya, pesti-pestian. Ya, ini antara keluarga inti. Satu suaminya, satu istrinya. Saya tidak sebut namanya ya. Anaknya itu ada 4. Nah, ini dibuat sedemikian rupa, yang anaknya 2 itu boloan sama bapaknya, yang anaknya yang kedua belani sama ibunya. Sehingga ini justru sering mendatangkan penyebab pertengkaran di dalam keluarga. Yang suka sama bapaknya itu menyampaikan kepada ibunya kejelekan daripada ibunya. Terus yang suka kepada ibunya itu menyampaikan kejelekan bapaknya. Ya sama-sama dibakar. Padahal bakti kepada orang tua adalah anak yang selalu mengarahkan, mendoakan agar kedua orang tuanya itu disayang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan masih hidup maupun sesudah meninggal. Oleh sebab itu, anak yang berbakti, anak yang baik, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, itu masih banyak kemungkinan untuk dia mendapatkan predikat anak soleh. Yang pertama, tidak kalah pentingnya, selalu menyambung silaturahim dengan orang yang bersilaturahim dengan almarhum bapak, almarhum ibunya. Tidak memutus kebaikan yang dirintis oleh almarhum bapak, almarhum ibu, malah diteruskan. Nah, itu namanya anak yang bakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini wajah putih, berbeda dengan yang wajah hitam tadi. Kalau yang wajah hitam, ibu, saya beri contoh, ada klien saya, waktu orang tuanya itu hidup. Sebentar, Bu. Pada waktu orang tuanya masih hidup, orang tuanya itu baik. Dia punya kelebihan rezeki, dia beli tanah 5x9, dibuat langgar wakaf. Karena anaknya ini hatinya hitam, hatinya sakit, iri kok enak. Bapakku, orang tuaku
yang berupaya saat sakit kepanasan, kehujanan, mencari rezeki. Setelah jadi rezeki, enak-enakan dijadikan tanah itu diambil begitu saja ditempatin. Diminta tanah itu kembali. Ini muka hitam ini. Karena hatinya itu nggak seneng. Orang sholat dilanggar itu kan seneng. Karena dekat rumahnya, dia mendapatkan kesempatan bersilaturahim, kesempatan berjamaah antar beberapa tetangga itu. Senang kan? Nah dia kan orang wajahnya hitam, tidak senang kalau ada orang yang bahagia. Supaya hilang kebahagiaannya, diminta paksa tanah itu. Bongkar langgarmu, ambilan. Ini tanahnya orang tuaku. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah contoh konkret bagaimana orang yang tidak mengobati hatinya yang hitam itu tadi. Makanya harus banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ada orang yang mengingatkan, jangan itu kan jariah daripada orang tua. Terbuka hatinya untuk menerima. Tapi kalau sebelum dia istighfar, anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Dia nggak mau percaya, tetap aja dibongkar. Karena apa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah hitam, tidak bisa lagi menerima masukan yang baik, walaupun orang berusaha mengingatkannya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa berusaha mendapatkan sahabat yang baik. Yang saya katakan tadi, kholilan sholihah, sahabat yang baik itu, saya ulangi lagi, inna sirah, kalau kita lupa, kalau kita salah, zakarahu, dia ingatkan kita supaya kita tidak larut di dalam kesalahan. Inna kara, tapi kalau kita baik, kita benar, a'anahu, dia bantu kita supaya niat baik kita itu terwujud dengan baik. Jadi itu kriterianya, sahabat yang baik dengan sahabat yang tidak baik. Nah yang kedua, supaya memelihara hati ini, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Ini agak sulit ini. Yadrauna itu artinya menolak, menerima, menolak al-hasanah dengan hasanah. Apa yang ditolak dengan hasanah? As-sayyi'ah. Jadi orang yang putih memelihara kesehatan hatinya. Ada orang berbuat tidak baik kepada dia, dia baik sangka dulu, barangkali dia lupa, barangkali dia hilang. Wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'ah. Dia tolak dengan kebaikan kejelekan orang itu. Nah kalau yang mukanya hitam orang baik, dia fitnah jadi tidak baik. Tapi kalau orang yang putih, orang sudah berbuat tidak baik pada dia, dia berusaha menunjukkan sikap yang baik, merubah. Kata Rasulullah, watbi sayyi'atal hasanata tambuha. Kalau kamu pernah berbuat satu kesalahan, hilaf, berbuat satu pelanggaran, watbi itu artinya segera ikuti. Apa yang diikuti? Watbi sayyi'ata, ikuti yang jelek itu, yang salah itu, bil hasanati, dengan kebaikan, tambuha, untuk menghapus, meminimalisir dampak negatif dari perbuatan yang tidak baik itu. Kita pernah salah kan Bu? Tidak ada manusia yang tidak pernah salah kan? Nah kalau kita salah kepada orang lain, obatnya minta maaf. Kalau salah pada diri kita sendiri, kita istighfar kepada Allah. Nah kalau salahnya itu akibat dari perilaku orang yang jelek kepada kita, maka kita usahakan mengingatkan dia supaya dia tidak mengulang kejelekannya itu. Contoh soal di dalam rumah tangga, mungkin pernah kita salah ucap kepada anak atau kepada pembantu atau kepada siapa saja tanpa disadari. Biasanya itu kalau sudah sama-sama tuanya begini nih, pendengaran kan berkurang ya Bu ya, berkurang. Terjadilah miskomunikasi. Yang satunya bilang apa, yang satunya mengertinya apa, nggak nyambung yang dirasakan. Yang merasa itu, wis 3 kali lu tak bilangin angandane, setelah berhenti ngomong kalau. Nah sadar kalau itu tadi menyakiti hatinya, watbi harus segera diikuti. Itu kan tidak baik tadi. Diikuti dengan apa? Watbi sayyi'atal hasanah. Perbuatanmu yang jelek, membentak tadi, tidak mengerti, disuruh berhenti dia ngomong, ya pancen pendengarannya tidak
tidak sempurna, ya sudah tahu. Kalau perlu ya dekatkan, ayo diulangi apa gitu. Ini kalau dibantah. Nah, untuk menghilangkan itu kita berbuat semampu kita yang menyenangkan, yang baik, supaya bisa menghapus tamhuha, menghapus kesan yang tidak baik. Saya tanya, kalau kita bentak suami, sakitnya hati atau senangnya hati? Dia senang atau sakit hati? Sakit hati. Sakitnya itu di sini. Ya. Nah, jadi kalau Bu Faisal, aku mohon maaf saya tadi tidak sengaja mengingatkan kembali kalau Pak Faisal sudah dipanggil ke hadirat Allah kembali ya. Itu sadar, itu kan sudah lewat. Lapo tadi kok aku ngomong begitu ya. Bikinkan teh manis kesukaannya, atau bikinkan pisang goreng yang kesukaannya, baru dan Pak, ini kalau Bapak sudah sholat asar, Bapak sudah mandi, ini saya siapkan ada teh panas, teh hangat dengan pisang goreng kesukaan Bapak. Itu kan menghapus tadi. Itu jangan malah sebaliknya, sudah tahu dirinya salah, dia lagi yang mogok bicara. Dia yang salah, tapi dia nggak mau gengsi memulai pembicaraan. Sorry Jo, nggak mau aku memulai. Lah akhirnya satu ke sana, satu ke sini, tidak mau berpapasan. Padahal di dalam Islam, la yakhillu li muslimin ayyuhjara akhihi fauqa salasin. Tidak dihalalkan, berarti diharamkan. Kalau tidak dihalalkan, kebalikannya apa Bu? Diharamkan. Kalau Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan seorang muslim, berarti diharamkan seorang muslim. Apa yang tidak dihalalkan? Ayyuh jara, menjauh, menghindari akhihi, saudaranya, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Tapi kalau hati hitam, sampai tahun-tahun, bertahun-tahun dia betah tidak bertegur sapa. Kalau mau hatinya putih, watbi sayyi'atal hasanah, cepat ikuti yang tidak baik itu tadi dengan perbuatan yang baik supaya encer, komunikasinya kembali baik. Tapi kalau hatinya gelap, memangnya siapa kamu, nggak ngereken, kamu nggak mau saya juga nggak paten lah, berlarut-larut. Nah kalau suami dan istri berlarut-larut seperti ini, apa jadinya rumah itu? Yang seharusnya rumah itu dikatakan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Nah ini bisa berubah alamat, bukan surga yang ada malah perang siang sore dan malam. Itu gara-gara apa? Gara-gara hati yang gelap tidak segera diobati. Tapi hati yang putih keren. Begitu tahu kalau suaminya atau pembantunya atau anaknya nangis tidak berhenti-berhenti, sakit hati, sedih, dia datangi, dia elus, marah ya, mama minta maaf ya tadi mama hilaf, tidak apa-apa, kita mendahului minta maaf, nggak apa-apa. Itu orang yang hatinya putih, memelihara supaya tidak jadi hitam. Tapi hati yang putih itu beransur-ansur bisa jadi hitam lagi kalau sudah tahu dirinya salah tapi tidak mau minta maaf. Atau ada orang minta maaf, dia jawab tiada maaf bagimu. Nah, itu hati yang putih bisa jadi hitam lagi kalau begitu. Jadi kita menyikapinya itu santai tapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikutinya dengan enak, kita juga enak. Kata Rasulullah, basyiru wala tunaffiru, gembirakan, jangan dipersulit. Apapun yang kita hadapi, kalau kita merasa salah, watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti yang tidak baik itu sesegera mungkin dengan hal-hal yang baik supaya kesan yang tidak baik itu bisa luluh dengan sendirinya. Ibu pernah melihat bagaimana ceriahnya wajah seorang anak yang sedih karena dimarahi oleh ibunya, dimarahi oleh bapaknya, atau dihukum oleh bapak dan ibunya, lalu tiba-tiba datang dielus, diberikan kesempatan untuk menyatakan sebenarnya apa yang terjadi, kamu melakukan kesalahan itu, apa penyebabnya, dia menjadi ceria kembali. Itulah yang dimaksud. Ibu, kita sudah berhasil menjadikan hati yang kita menjadi putih.
Yang ketiga atau yang keempat ini? Ketiga. Oh, yang ketiga. Walladzina orang yang hatinya putih itu, walladzina yufuna bi ahdillah. Orang yang berhasil memelihara hatinya sehat, wajahnya putih adalah orang yang ketiga, orang yufuna bi ahdillah, selalu menyempurnakan, selalu menjaga janjinya kepada Allah. Ada yang bertanya, memangnya kita punya janji kepada Allah? Punya, Bu. Dan janji itu tidak pernah dilupakan. Apa janji kita kepada Allah? Saya cerita, mungkin saya sudah pernah utarakan di sini, tapi saya cerita lagi dari awal karena ini penting. Janji kita kepada Allah itu terjadi pada saat usia 3 kali 40 hari di dalam kandungan seorang ibu. 3 kali 40 hari berada di dalam rahim seorang ibu. Itu janji kita kepada Allah. Pada saat kita berusia janin 4 bulan, 3 kali 40 hari kan berarti 4 bulan. Makanya orang di Surabaya ini banyak yang adakan acara syukuran 4 bulanan karena berasal dari ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat untuk mengambil satu roh di Lauhin Mahfuz. Dikatakan kepada malaikat itu, "Hai malaikat, 77 tahun yang lalu ambil roh ini, itu untuk Hasniah." Sebelum dibawa oleh malaikat itu diuji, Bu. Roh yang mau dimasukkan itu ke dalam rahim seorang ibu yang bernama Mardiah. Ibu saya namanya Mardiah. Ujiannya apa? Alastu birabbikum. Kamu sadar, mantap, hanya bertuhan, hanya kepada Allah. Dan dijawab oleh roh yang ada di dalam diri saya itu, bala syahidna, benar ya Allah, aku bersaksi, aku berjanji, hanya kepada Allah saja aku bertuhan, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di dalam kehidupan kita, umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 tahun, 20 tahun, 30, 50, 60, 77 tahun seperti saya, itu tidak mustahil banyak perilaku kita yang menyalahi janji itu. Benar apa tidak, Ibu? Janjinya bala syahidna. Contoh soal, saya punya klien, setiap malam Jumat suaminya itu tidak boleh tidur di kamar tertentu itu. Karena malam Jumat teman akrab pacar jinnya yang datang di situ. Berarti menyalahi janjinya kepada. Saya kenal baik orang itu, suaminya sudah meninggal. Saya tanya, sebenarnya keuntungannya apa? Suaminya merestui, suaminya meredoi setiap malam Jumat tidak masuk di dalam kamar itu. Dalamnya ada menyan, ada kembang, ada itu untuk kesenangan suami. Bahkan sering ngomong ke saya, karena saya satu kantor tahun 80-an itu, Bu Has, jangan deket-deket sama saya. Kalau itu yang laki-laki, dia ikut. Jinnya ikut. Ya. Berarti kan masuk di wa minan nasi, di antara manusia, ada yang mengambil Tuhan selain Allah, min dunillah, yuhibbunahum kahubbillah. Kalau orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Saya tanya, apa penyebabnya? Yang perempuan yang menikah dengan jin itu, dia bilang semua keinginan kami, semua kebutuhan kami akan terpenuhi, akan terkabul karena kita memberikan kesenangannya dia. Berarti bukan dari Allah. Inilah yang membuat hati jadi gelap. Inilah yang membuat hati jadi hitam, wajah juga jadi hitam.
Dan saya lihat pada waktu suaminya meninggal dunia, benar Bu yang saya cerita tadi itu, hitam. Tapi memang semua keinginannya terpenuhi. Astagfirullah. Kemarin hari Selasa saya ceramah di Royal Regency. Ada jamaah yang datang, Ustazah, saya beri tambahan contoh. Apa contoh? Ada tetangga dekat dagangan saya sama dengan kriteria muka hitam itu. Kan kriterianya tadi ada 4. Dia senang berpikir bagaimana caranya supaya orang itu dapat mudarat, berusaha supaya secepat mungkin menyusahkan orang itu. Kalau dia dapat kebaikan, kenikmatan, dia tidak senang. Kalau dia dapat kesulitan, dia gembira. 4 itu sudah ada sama tetangga saya itu. Terus apa yang dia lakukan? Dia menggunakan ilmu, Ustazah. Saya dagang makanan, makanan saya itu walaupun fresh jadi basi, Ustazah. Astagfirullah. Ada ya Bu ya, Ibu pernah dengar juga begitu ya? Nah, itu muka hitam. Di dunia dia sudah hitam mukanya. Saya contohkan dengan teman saya sendiri itu, yang setiap malam Jumat melayani jinnya, tapi semua keinginannya, rumahnya kayak istana Bu. Betul. Tapi waktu suaminya meninggal dunia, naudzubillahi min dzalik ya Allah, sedang dimandikan jenazahnya itu berubah sedikit demi sedikit jadi hitam, Ibu. Yang kesalahan itu suaminya apa istrinya? Istrinya, tapi dia merestui kan Bu? Dia merestui. Nah inilah pentingnya memelihara hati supaya putih. Dikasih apa pemutih waiting dari Wardah barangkali, ya. Supaya itu tetap putih, kita yufuna bi ahdillah, berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan umur pinjaman Allah ini supaya kita tidak ingkar janji kepada Allah. Janji kita kepada Allah cuma satu, la ilaha illallah. Itu saja. Apapun yang kita ingatkan, minta kepada Allah. Sujudlah, menangislah, mengeluhlah, berkeluh kesahlah pada waktu sholat tahajud. Jangan ke tempat yang seperti itu. Jangan dengan cara seperti itu. Coba bagaimana nggak hitam itu mukanya. Dia senang orang mudarat. Makanannya busuk, laku apa enggak Bu? Nah, dia senang. Astagfirullah. Akhirnya benar, tutup warungnya itu. Saya bilang akhirnya bagaimana? Nggak bertahan Bunda. Tidak bisa kita jualan. Karena baru dimasak, saya juga baru tahu waktu itu kalau ada ilmu seperti itu, ilmu hitam. Dan saya dapat langsung dari yang bersangkutan. Terpaksa tutup warungnya itu. Dia senang karena sudah tidak bisa dapat income, sudah tidak dapat penghasilan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dipelihara hati kita ini. Jangan senang pada waktu orang susah, jangan gembira pada waktu orang susah. Ini orang susah dia malah senang, orang senang dia malah sakit hati. Terbalik, makanya hitam. Kalau sudah tutup begitu, warungnya dia rame, apa tidak menyesal, tidak merasa bersalah? Ya kan? Saya mau cerita satu lagi Bu, mungkin saya sudah pernah cerita tapi tidak apa-apa. Hati yang hitam ini, saya pernah mengikuti short course mental retarded di Prancis 3 minggu. Saya dapat klien untuk diwawancara, 3 anaknya itu cacat semua Ibu. Cacat semua anaknya itu. Yang pertama itu debil, yang kedua laki-laki anaknya imbecile, yang ketiga anaknya perempuan slow learner. Masih lumayan itu Bu kalau slow learner. Slow learner itu artinya pelajaran 1 semester dia bisa cerna sampai 3 semester atau paling cepat 2 semester, itu slow learner. Tapi kalau debil, imbecile,
tidak ada harapan. Harus diperhatikan menjadi anak berkebutuhan khusus. Sebab bukan idiot, Bu. Belajar membuka tutup kancing bajunya saja 4 bulan belum tentu dia bisa. Buka tutup kancing itu anak debil. Kalau imbisil, buka tali sepatu, buka tutup, ya mungkin 2 bulan 3 bulan, tapi impossible. Kalau dia mengikuti kelas reguler itu tidak akan bisa nututi. Itu 3 anaknya begitu itu, Bu. Setelah saya wawancara, dia tutup, Bu. Dia tutup, tidak mau. Saya bilang mau menjelang pulang, Bu, saya rugi ini, Bu. Kalau saya tidak mendapatkan hasil, saya tidak lulus. Karena hasil wawancara saya tidak ada hasil akhirnya, tidak ada hipotesanya. Akhirnya mungkin dia kasihan sama saya. Dia cerita ke saya, sebenarnya ini adalah sumpah serapah dari kakak kandung saya sendiri. Kenapa? Karena saya yang mengambil suaminya, saya jadikan suami. Saya bilang, bukan sumpah. Itu menurut agama saya, agama Islam. Itu karena ibu selalu merasa bersalah. Secara psikologis, kalau kita selalu merasa bersalah, jantung menjalar. Kalau kita sedang hamil, maka denyutan rasa bersalah itu direkam oleh otak bermiliar-miliar syaraf menuju kepada pertumbuhan intelektual anak, itu akan gugur dengan sendirinya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa bertumbuh intelektualnya. Maka tumbuh dia menjadi cacat mental retarded. Kalau bahasa agama kita, itu karena akibat hati yang gelap, hati yang tertutup, akhirnya wajahnya jadi hitam. Kenapa dia bisa begitu? Yufuna biahdillah, dia tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Janjinya kepada Allah itu harus taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lah ini dia berzina dengan suami dari kakaknya sendiri, dia ambil paksa, konsekuensinya selama dia hidup berumah tangga, dia menyiksa dirinya sendiri, akibatnya muncul keturunan yang tidak pada mestinya. Yang bersalah orang tuanya. Itu salah satu dampak. Tapi kalau yang muka putih tadi, enak sekali. Kenapa? Karena orang muka putih itu kalau ada kesalahannya segera dia tutupi. Apa penutupnya? Dia segera berbuat baik supaya menghilangkan akibat buruk daripada kesalahannya. Apa waktunya sudah ya? Oh, masih ada satu. Baru 3 ya? Ya kita tambah satu terakhir. Wa yakhshawna rabbahum. Orang yang putih hatinya itu memiliki sikap selalu ada rasa takut kepada Allah. Kenapa dia rasa takut kepada Allah? Wa khafuna su'ul adzab. Jadi yakhshawna Allah, rasa takutnya kepada Allah bukan tidak beralasan. Dia punya takut kepada Allah karena khauf. Takut kepada apa? Su'ul adzab. Dia yakin bahwa ada azab daripada Allah kalau kita berbuat yang tidak baik. Itulah orang yang putih hatinya. Karena dalam kehidupannya sehari-hari dia tanamkan, saya mau berbuat tidak baik, saya takut kepada Allah. Saya mau bujui, saya takut kepada Allah. Saya mau memfitnah, saya takut kepada Allah. Saya mau bolos sholat, saya takut kepada Allah. Saya mau memfitnah orang, saya takut kepada Allah. Kenapa kok takut kepada Allah? Khauf su'ul adzab. Karena dia takut, dia yakin bahwa ada azab Allah yang sangat berat. Syadidul iqab, sangat keras sanksi daripada Allah. Adzabun alimun, azab yang pedih. Beruntunglah kita semua kalau kita punya rasa takut kepada Allah. Padahal kita tidak lihat ya. Orang yang dikontrol rasa takut kepada Allah, insya Allah dia akan menjadi putih
wajahnya, bangkit dari kubur, yaumul hisab, bangkit dengan berseri-seri, mati pun sudah berseri-seri. Coba lihat jenazah yang berseri-seri itu. Karena apa? Dia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk ke dalam kelompoknya orang yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan husnul khotimah. Kenapa kita bisa husnul khotimah? Karena kita yufuna bi ahdillah, selalu mencukupi, memenuhi janji kita kepada Allah. Tidak usah neko-neko macam-macam, bertuhan, memohon, minta tolong kepada selain Allah. Kalau mau meminta tolong khusus hanya kepada Allah, takut bahwa ada azab Allah yang pedih jika kita melanggar apa yang dilarangkan oleh Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bisa dipahami tadi ini tadi, Bu? 4 muka hitam, 4 muka putih. Yang kita pilih yang putih. Mudah-mudahan kita diberikan pinjaman umur yang barokah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan iman, sehingga kalaupun ada sedikit kotoran-kotoran yang hinggap di hati yang bisa membuat muka kita jadi hitam, segera kita obati, segera kita putihkan. Sebelum ajal menjemput, kita sudah kembali putih berseri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.